Konflik, sama dengan masalah? Tidak selalu. Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana konflik bisa menjadi jalan menuju solusi dan perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan berbagai bentuk perbedaan baik dalam pendapat, kepentingan, hingga latar belakang sosial budaya. Tak jarang, perbedaan tersebut menimbulkan gesekan yang memicu terjadinya konflik. Namun, di balik konflik yang terjadi, terdapat peluang besar untuk menciptakan keharmonisan melalui proses integrasi sosial. Mengapa konflik bisa muncul? Dan bagaimana cara masyarakat mengelola perbedaan agar tidak berujung pada perpecahan? Bagaimana konflik bisa menjadi jalan menuju persatuan? Mari kita pelajari bersama dalam materi hari ini. Konflik dan integrasi sosial. Konflik sosial adalah proses pertentangan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan, bisa perbedaan pendapat, tujuan, atau bahkan kepentingan. Menurut Robert M.Z., konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Hal tersebut tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik tidak selalu buruk, kalau dikelola dengan baik, konflik justru bisa membawa perubahan positif. Faktor-faktor penyebab konflik antara lain, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Manusia adalah individu yang unik. Banyak sekali perbedaan yang tidak terlihat dari tiap individu seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda juga dapat menjadi sumbu konflik sosial. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria baik dan buruk suatu kebudayaan tidak dapat dilihat dari sudut pandang yang sama. Konflik juga sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial. Misalnya, dua kelompok yang berebut lahan usaha atau jabatan. Selain itu, perubahan yang terjadi terlalu cepat, seperti kemajuan teknologi atau kebijakan baru, dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat yang belum siap menyesuaikan diri. Setelah memahami berbagai penyebab konflik, kini saatnya kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu dampak konflik sosial. Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada konteks serta cara penyelesaiannya. Salah satu dampak positif dari konflik sosial adalah meningkatnya solidaritas internal dalam suatu kelompok. Sebagai contoh, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, seluruh elemen masyarakat bersatu melawan penjajah tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Dampak positif terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Konflik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok juga dapat menyebabkan keretakan hubungan sosial. Kalian mungkin pernah berkonflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian akhirnya saling memaafkan. Keretakan bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada seberapa jauh pihak-pihak yang terlibat mampu melakukan refleksi dan saling memaafkan. Dampak berikutnya adalah perubahan kepribadian yang dapat terjadi pada kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Selain itu, konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Contohnya, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Konflik juga dapat berujung pada akomodasi, yaitu penyelesaian melalui kesepakatan damai antar pihak. Namun dalam beberapa kasus, konflik justru menghasilkan dominasi atau penaklukan oleh salah satu pihak, yang dapat menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik sosial tidak selalu dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun kelompok untuk mengetahui berbagai cara dalam menangani konflik. Berikut adalah 5 pendekatan umum yang digunakan dalam penyelesaian konflik sosial. Menghindar. Sebagian orang memilih untuk menghindar dari konflik. Hal ini dilakukan karena merasa konflik tersebut tidak bermanfaat, atau karena tidak yakin akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Orang yang menghindar lebih memilih menjauh dari masalah, maupun dari individu yang berseberangan pendapat dengannya. Memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang pendapat atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Mereka berusaha menguasai lawan, dan memaksa mereka agar menerima penyelesaian yang diinginkan. Kepentingan pribadinya dianggap paling penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Berikutnya adalah menyesuaikan keinginan orang lain. Beberapa individu ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, kedua pihak yang berkonflik bersedia mengorbankan sebagian dari tujuannya. Mereka mencari titik tengah yang saling menguntungkan, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Cara ini dapat menjadi solusi praktis dalam meredakan ketegangan. Berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan,
yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah, dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Dengan memahami berbagai cara penanganan konflik sosial, kita diajak untuk lebih bijaksana dalam respon perbedaan. Sikap terbuka, empati, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci terciptanya perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.